Awas. Akreditasi lah. Akreditasi KUA. Wah, akreditasi KUA Ulu Rawas. KUA paling terjauh di Mura Utara, perbatasan dengan Jambi. Hampir dulu kami ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Kakak Kemenak Kabupaten Sirawas Utara, itu Dr. Haji Ikrar. Yang kami hormati Kasih Dimas Islam Pak Nawari, yang kami hormati Kasih Haji Kementerian Agama Kabupaten Sirawas Utara, para rombongan dari kepegawaian kantor Kemenak Kabupaten Sirawas Utara, dan rombongan Kasih Dimas Islam Kabupaten Sirawas Utara, yang kami banggakan rekan-rekan staf KUA dan penyuluh PNS non-PNS Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Rawas. Pertama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tetap kita berselawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, langsung saja kami selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Rawas mengucapkan ribuan terima kasih. Selamat datang Pak. Inilah keadaan kantor kami, keadaan ruangan kami. Alhamdulillah, suasana lantainya, atapnya dan lain sebagainya alhamdulillah sudah agak permanen Pak, dibandingkan kuah-kuah yang belum ada kantor. Belum ada. Iya benar Pak, karena di Sumatera Selatan ini masih ada kuah yang belum ada kantor Pak. Kami ucapkan selamat datang seluruh yang hadir di sini dan doakan semoga kantor kami ini tetap seperti ini dan lebih meningkat lagi. Terutama kemungkinan nanti kalau ada anggaran-anggaran mungkin ditambahkan keramik jadi lawak. Biar kami baca guling-guling. Nah, jadi daripada itu juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh yang telah hadir, baik rekan-rekan, baik penyuluh maupun staf yang telah bekerjasama dengan untuk meningkatkan pelayanan publik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Rawas ini. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sirawas Utara untuk memberikan wejangan ataupun pengarahan kepada kami, khususnya staf kantor dan kami selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Rawas, supaya apa yang kami akan laksanakan ke depan dan untuk memperlancar kegiatan kantor, baik itu urusan haji, Dimas Islam maupun kepegawaian. Maka dari itu kami berikan waktunya kepada Dr. Haji Ikrar. Kepada beliau kami persilakan. Ya. Oh ya Pak, kita kenal. Ramah ya. Baik. Kami ada 8 staf ya. Yang pertama itu ada Pak Yamin. Mana Pak Yamin tadi? Yamin. Ah, Yamin. Bagian apa tuh?
Nah ini Pak Yamin Pak, pengadministrasi di kantor urusan agama Kecamatan Ulurawas. Penyuluh juga ya? Staf Pak. Apa ya? Dulu dia penyuluh Pak, tapi karena golongan dua, jadi dia pindah ke staf pengadministrasian di kantor urusan agama Kecamatan Ulurawas. Yang kedua, silakan perkenalkan diri. Ini Nah, apa tuh? enggak Pak, ini front Pak, ini Pak. Kenal maksudnya biar dia menekan diri ya, Pak. Bahu front baru P3K Pak, barangan Lulus, yang ya? yang lulus kemarin. Ini Pak Hozin. Pak Fuzin sebagai apa? Penyuluh agama honorer ya? Iya. Jadi kekal. Udah lulus? Sudah. Oh, udah. Pak Fuzin ya? Terus? Jadi kembali. Kalau kita agama Ini Musairul ya Pak. Terus? Ini Hapni Pak, Sapni. Sapni. Dan P3K juga? Sapni. Ya. Iya Pak. Pak, honorer. Padli. Pak juga? Baik. Terus? Epanse Pak. Epanse yang dari Kuto Tanjung dia Pak. P3K ya? Bukan. Belum. Pah juga Pak. Masih Pah. Dan itu saudara kami Daud Pak. Staf operator kantor urusan agama Kecamatan Tidak Ulurawas. Daud, ada mana ya? Yang di belakang itu agak yang sebelah ke kiri kami Pak. Ya? Kiri ke Masito. Masih tahu. Nah, itu misbah Pak di tengah Pak. Guru Pak itu Pah juga itu Pak. Pah juga. Siapa lu? Misbah Zolam. Salam. Itu Sri Marsanti, staf kantor KUA. Itulah Pak perkenalan kami, dan selanjutnya kami persilakan untuk Kakang Kemenak untuk memberikan wejangan kepada kami. Mungkin kami langsung tutup juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati saudara kepala kantor urusan agama Kecamatan Ulurawas, Pak Muslim. Yang saya hormati Pak Kasih Bimas, Pak Nawari, Pak Kasih Haji, Pak Haji Ali, Pak Arham, teman-teman Pak Ardi, Pak Haji, dan Pak Fikri, serta karyawan-karyawati kantor urusan agama Kecamatan Ulurawas yang saya banggakan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama bersyukur dulu sampai ke sini. Sejak saya ke sini dengar Ulurawas ini Pak Ardi cak Texasnya. Apa nakut-nakuti aku. Muslim situ Pak Bing mulu nyangkut. Apa agak dikunjungi ini. Jadi Parham jadwal ke, alhamdulillah jadwal ke Parham sampai juga. Rasanya pas sampai sini biasa-biasa baik nih. Ternyata informasi kadang-kadang memang tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Katanya Texas serem. Ternyata di perjalanan tadi alhamdulillah Indah. sangat sejuk Berbelok-belok. suasananya itu. Tahu kalau malam hari. Dingin ya. Tadi lihat jalannya juga halus sudah bagus ya. Bersyukur sekali bisa sampai di sini. Aku khawatir udah sampai sini lah pindah ke kaget. Ternyata sampai sini. Alhamdulillah saya terus terang sangat senang dan bahagia sampai sini. Kalau soal jalan itu saya cerita dengan Pak tadi masih parah kampung saya sebetulnya. Naik turun. Cuman dulu masih kecil. Sekarang sudah bagusan. Jadi biasa. Tidak kaget kalau jalan seperti itu. Bahkan lebih curam lagi tempat saya Semendo sama Uko Selatan. Lebih curam lagi. Jarak 9 kilo ditempuh 2,5 jam kampung saya dulu. Saking jauh.
Alhamdulillah kami juga terima kasih atas penyambutan yang luar biasa. Hampir batal pula tadi hari ini karena ada undangan, tapi kemarin itu rencana kemarin, tapi karena ada pelepasan di Pondok Pesantren Al-Faedah kita tunda. Saya telepon Pak Muslim, lain, tapi harus jadi. Ini rencana dengan Pak Kasubag, nunggu Pak Kasubag juga ini nih. Ternyata semalam beliau ada halangan lagi di jalan, mobil mereka mogok ke Sangga Desa. Jadi dah sama Raham langsung baik itu. Kaki Dondo tuh udah sampai di sini. Setelah sampai di sini, rasa senang, rasa haru, bahagia ketemu bapak-bapak di sini. Saya anggap bapak-bapak di sini ya orang-orang tokoh-tokoh pejuang Kementerian Agama. Jauh Pak sih. Wajar kalau banyak kepala kuah di sini. Ya banyaklah terpaksa. Barangkali ngaplah aku di sini. Tapi Pak Muslim betah 6 tahun sini. Kalau masih betah, biarlah mendikit lagi tidak apa-apa. Ya, tapi kalau udah lama tuh mestinya sudah mutar. Tapi nantilah, karena di Muratara ini SDM kita masih kurang. Bagus-bagus baik pegawai yang sudah P3K, yang sudah PNS. Bulan-bulan ini atau bulan depan, insyaallah akan ada aturan baru pengangkatan KUA itu. Karena saya sempat telepon ke Jakarta, kami ngusul kesulitan untuk mengangkat kepala KUA. Karena syaratnya cukup sulit, harus Bengkulu dulu. Iya Pak Ali? Iya. Kalau zaman kami sampai udah asal sarjana dari IAIN, nak tarbiyah, nak usudin, nak syariah, cukup golongan laju. Paling pengecualian. Dan ketika dilantik dia otomatis jadi PPN, namanya pegawai pencatat nikah itu, bukan penghulu sebelumnya. Otomatis dia. Bahkan yang kami terima itu 4 SK aja. SK Kepala KUA, SK PPN, SK PPAEW, SK BP4. Sekali diangkat Kepala KUA 4 SK nerima saya dulu. Sekarang tidak, nggak bisa. Jadi Kepala KUA harus kumpul dulu. Calon pun nggak bisa jadi kepala KUA. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan aturannya sudah agak longgar. Dan bapak-bapak yang di sini yang P3K terus aktif ya. Pendataan jangan sampai terputus. Kalau ada hal-hal data-data yang mungkin terlupakan, hubungi Pak Arham sama Pak Aji. Jangan sampai datanya ketika pendataan, kalau nggak salah kita tahun ini akan optimalisasi ya, semuanya mungkin yang P3K yang terdata, PPNPM, yang masuk data, insya Allah diangkat semua. Ya, kita doakan. Saya juga berpikir kalau bisa ngangkat sekarang, kenapa tidak? Tahun-tahun aku cuma laku untuk PPNPM baik. SK itu Pak Menteri. Kalau P3K itu. Setelah keluar dari BAKN, persetujuan, kenapa BAKN? Supaya bisa digaji. Kalau BAKN nggak walaupun SK Pak Kanwil, P3K itu, kalau nggak ada persetujuan BAKN nggak bisa. Jadi dua ini, tadi Menpan juga. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah berjuang di sini, terutama yang memang tempatnya jauh, Pak Muslim ya. Saya hargai dan bangga dengan kamu. Saya termasuk orang yang tidak sempat nyicip-nyicip, lah jadi kemenak baru tempat terpencil baju. Nah saya diangkat di kota. Diangkat di kota. Ternyata setelah eselon 3-nya disuruh ke daerah dulu. Ada hikmahnya juga. Kalau nengoknya berat di sini, ternyata tidak. Setelah kita dimanapun kita berada, kita jalani, nikmati, syukuri. Itu prinsip saya. Kalau saya berstatus, ketika diberi amanah, aku jalani. Aku nikmati. Ternyata bisa bersyukur. Sampai ke sini, kalau tidak jadi Kemenang Muratara, Katik Loka sampai sini. Ya. Karena jadi Kemenang Muratara, sampai di sini. Diajak Pak Ali, diajak Pak Raham, diajak Pak Nawari, kan sampai sini. Itu ya. Kemudian juga tetaplah memberikan pelayanan yang terbaik di masyarakat. Kalau hal-hal yang sifatnya informasi-informasi yang tidak pas, itu konsultasikan dengan kami di Kemenang. Ya. Akhir-akhir ini kan Kemenang kita ini kan banyak dihantam dengan tuduhan-tuduhan yang mendiskreditkan kita, ditangkis. Tapi kita tetap bijaksana. Konsultasikan dengan kami. Ya. Aktivitas di kantor juga, ini setiap hari buka ya kantornya. Ada terus ya.
walaupun pak kawannya jarang. Nggak apa-apa, memang begitu. Yang penting pelayanan di masyarakat tetap berjalan. Itu kunci. Beliau mungkin jarang karena jarak, tapi pelayanan di sini tidak terputus. Apapun itu, mungkin konsultasi haji, konsultasi yang lain-lain keagamaan, konsultasi mungkin rumah tangga, keagamaan, tetap berjalan. Itulah fungsi kamu PAH itu. Nah, PAH itu tidak termasuk yang didata P3K. Masuk tak, Ji? Masuk. Artinya PAH itu bakal diangkat semua kan? Nah, jadi jangan sampai pendataan nanti terputus ya. Kalau ada data-data yang diminta oleh Haji sama Parham, segera lengkapi. Saya akan senang sekali kalau selama saya di sini semuanya diangkat. Ada sejarah hidup buat di masa saya semuanya diangkat. Kita perjuangkan. Walaupun bukan saya yang ngangkat, tapi kan enak. Saya mengerti bagaimana penghasilan bapak-bapak sebagai PAH. Alhamdulillah sebagai PH kan honornya kan 12 juta ya. Ya setahun. Jadilah kalau orang nanya berapa gaji Pak? Besar Pak. 12 juta. Wih. Setahun. Ya, kan 1 juta sebulan ya. Biar gagah dikit, jangan kita tak melemah terus. Berapa nya kamu cak senang jadi PAH tuh? Alhamdulillah Pak. Gaji kami 12 juta. Tak usah terus ke. Iyo ni anak iyo, cek setahun rupanya. Ada gagah dikit ya. Dan jadi mudah-mudahan, nah yang belum terdaftar nanti tetaplah. Memang tahun ini rencananya kan semua akan diselesaikan. Berarti nanti tidak ada pengangkatan. Nah yang PPNPM di sini sudah termasuk di data semua ya. Nah, ya, sudah semua ya. Yang masuk pendataan semua ya. Nah yang nggak terdata, takutnya nanti anggaran kita nggak ada lagi untuk bayar. Azan ya. Azan, terima kasih. Dan pesan saya, walaupun dengan kondisi yang ada, dengan honor yang serba terbatas, tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk melaksanakan pelayanan di kantor tua ini. Ya mudah-mudahan saja walaupun di sini nggak terlalu besar honornya, pahalanya pun pasti akan lebih besar lagi. Nah yang PPNPM yang terdaftar tadi, yang terdata, berdoa saja mudah-mudahan segera tahun ini. Cuma begini, karena itu tetap ada tes uji kompetensinya. Walaupun ada istilah optimalisasi, pada saat pengisian nanti tes itu harus serius. Karena ada standar nilai yang mesti dicapai targetnya. Kalau soalnya 100 misalnya, itu ya minimal di atas 50 yang benar. Kalau cuma 20, nah itu susah. Pada saat mengikuti tes nanti harus serius, belajar, kuasai juga IT, karena semuanya sudah pakai CAT kan ya. Dan kita nggak lagi manual itu. Tesnya pun di tempat masing-masing. Selesai tes pun kita tahu nanti nilai kita itu. Ya berdoa saja itu semua cuma formalitas. Artinya memang bakal diangkat betul semuanya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Itu di masyarakat persoalan haji juga sampaikan dengan baik masyarakat. Tetap dimotivasi ya, jangan putus asa. Kalau sudah sampai waktunya dia punya harta yang cukup banyak sudah daftar haji. Jangan kita ini kadang-kadang teriming-imingi oleh ibadah umroh berkali-kali tapi daftar haji tidak. Jadi sampaikan di masyarakat yang wajib itu haji, umroh, sunnah. Kalau sudah ada uang 30 juta berangkat umroh tapi daftar haji belum, nah itu agak luruskan. Nah, kalau sudah daftar haji, ada rezeki lebih dari Allah karena sudah daftar haji baru berangkat umroh. Pak, nanti berangkatnya mendaftar sekarang tahun 2045, 43. Nah, jadi jangan takut, usia itu Allah yang ngatur. Mudah-mudahan dengan daftar haji, doa kita itu sebagai doa untuk panjang umur dan sehat, ya, dipacu begitu. Ini kebanyakan kita ini karena banyak unsur bisnisnya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau haji masih lama kita umroh saja. Itu bisnis itu tuh. Apa? Semakin banyak jamaah, semakin banyak dapat duit dia. Padahal yang wajib itu
haji. Ini disampaikan di masyarakat. Daftar BPA. Kita tidak tahu Allah yang memanggil itu. Mungkin daftar tahun ini, tahun depan berangkat. Dengan cara Allah, tanya Pak Ali. Tahun kemarin itu berapa ratus yang berangkat tanpa porsi. Artinya apa? Yang berangkatkan haji itu Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku panggil. Aku penuhi panggilan. Ini panggilan Allah. Jadi dipacu masyarakat. Nah, banyak yang punya getah sawit sini. Lanjutkan. Nah, kalau sudah mendaftar, dapat porsi, ada rezeki lebih, nah baru umroh, boleh, nah berkali-kali. Benar. Yang menyampaikan program Kementerian Agama. Jangan seperti putus asa, sehingga nggak sampai. Kalau sudah daftar haji, setelah terdaftar dapat porsi, secara hukum fikih, pahala haji sudah dapat. Sudah dapat, karena niatnya sudah sampai. Cuma fisik ini belum. Masalah haji ya. Nah, yang lain-lain masyarakat di sini agamanya Islam semua ya, Mas. Iya, ikhlas. Tidak ada yang non Muslim. Ada Pak di sini, Pak. Di daerah Pulau kita ada. Ada ya. Tetap dijaga kerukunan antar umat beragama. Kan kita sedang melakukan meditasi beragama, Pak ya. Jadi kalau ada bakal gesek-gesekan segera diselesaikan, jangan sampai merusak. Tapi mudah-mudahan di sini kan zero konflik lah. Jadi kalau mereka mengadakan acara-acara, tidak apa-apa Pak. Kita biarkan, jangan dihalangi. Kecuali sudah mengganggu, kan kita Islam kan tahu. Tapi rasa-rasanya nggak ada sebetulnya. Jangan kita mudah terpengaruh seperti orang-orang paham-paham yang radikal itu. Memang ada. Kita ini NKRI ini bukan milik agama Islam semuanya. Mereka juga menyadari itu. Tapi kalau kita musuhi terus, mereka semakin bangkit. Nah, karena itu ada hal-hal yang menyangkut masalah keagamaan, saling menghormati dijaga betul. Biarkan mereka. Dengan kita bersikap toleransi itu bagian dari dakwah sebetulnya. Ya, bagian dari dakwah. Tetap dijaga, jangan sampai ada gesekan-gesekan. Madrasah di sini ada madrasah swasta. Pesantren ada pesantren. Ada. Belum ada di Ulawas tidak ada pesantren. Tapi madrasah itu ya swasta ada. MI ada, MTS, MA ada juga. Alhamdulillah. Artinya kan yaitu ranahnya pendis, tapi tetap dibina Pak Muslim ya. Artinya dipantau dan masyarakat juga diberi motivasi agar menyekolahkan anaknya di madrasah. Tapi madrasah juga dibina terus, terutama di bidang tenaga pengajarnya agar mungkin nambah tenaga, kemudian juga program-programnya agar dia menyentuh di masyarakat dan ada manfaatnya. Saya kira ini saja sebelum saya tutup. Yang mau menyampaikan harapan, hajat, silakan tanya jawab. Kalau nggak ada tutup. Ada, ingin sampaikan, silakan. Langsung saja Pak. Iya. Mungkin nanti kawan-kawan juga nih Pak. Jadi di Lawas ini kami udah orang 5 kan yang sudah PNS ataupun ketiga tahun. Yang asli di sini cuma saya sendiri Pak. Asli langsung. Nah, selainnya dari luar, dari daerah, dari luar. Jadi harapan mudah-mudahan ketika yang akan datang mungkin ada yang usul ke daerah sini Pak, yang kawan-kawan yang ini bisa masuk gabung di sini mudah-mudahan. Jadi untuk masukan kami ini kan jauh, khususnya bagian kepegawaian dan sebagainya terkait dengan persyaratan dan yang lain-lain. Seandainya kalau ketika harus hari ini mungkin sinyalnya nggak ada, lampunya mati, gitu kan. Nah, jadi akses ke sananya susah, akhirnya kelewat. Itu mungkin harapan juga dari kami, mungkin mewakili kawan-kawan yang mudah-mudahan nyusul. Ini saja, terima kasih Pak. Ya, insyaallah ya. Pokoknya yang ketiga kali ini kan sudah terdata, nanti segera diinformasikan oleh Adi sama Pak Rahab terkait dengan tesnya atau tanaman, jangan sampai terlambat. Ya, syukur-syukur kalau memang dia nanti pada saat memang sudah lulus semua, itu
kita akan coba nanti supaya sesuaikan dengan wilayah tinggal seperti ini. Nanti singkatkan lagi, saya akan berikan semacam penilaian. Nanti saya adakan penilaian, kita adakan semacam pemberian anugerah setiap KUA dan madrasah. KUA lah, kalau madrasah cuma 1 pasti dapat lah. Juara 1 terus tahun 1. Kalau KUA kan 7. Nanti kita akan saya siapkan hadiah. Ya. Jadi konsultasi dengan Bu Hikmah sama Fikri sama Bu Andi yang di Kemenak gitu ya. Tingkatkan websitenya itu berita-berita. 2 kapit itu diharapkan itu seluruhnya untuk kekuatan. Jadi antara Murais dan Penais. Di ujung tombak kita untuk belajar dalam melaksanakan kegiatan untuk melayani masyarakat atau masyarakat khususnya Kecamatan Ulu Rawas. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Mohon maaf Pak apabila ada kekeliruan baik penyambutan maupun penempatan yang tidak sesuai dengan kriteria diri kita. Kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan dulu apa salat dulu? Oke, 1, 2. Video ya. Awak. Apa?